1. Sejarah. Biomasa telah dikenal dan digunakan sangat lama untuk sumber energi. Salah satunya adalah kayu, di mana kayu tersebut dibakar sehingga menghasilkan panas yang bisa dimanfaatkan bagi kehidupan manusia. Pemanfaatan biomasa, termasuk kayu, juga sempat menjadi sumber energi utama ketika bahan bakar fosil belum ditemukan atau dimanfaatkan. Ketika bahan bakar fosil menjadi sumber bahan bakar utama seperti saat ini, maka bahan bakar dari biomasa menjadi berkurang. Ketika terjadi Perang Dunia Kedua pada tahun 1940 dan Perang Yom Kippur tahun 1970-an, banyak negara mengalami krisis energi sehingga memaksa mereka untuk mengembangkan berbagai energi alternatif. Kembali biomasa sebagai energi terbarukan mendapat perhatian besar. Biomasa sebagai sumber energi memang relatif bisa menghasilkan energi yang stabil dibandingkan angin dan matahari yang terpengaruh oleh kondisi cuaca. Konversi biomasa ke berbagai bentuk energi juga dilakukan pada era Perang Dunia Kedua tersebut. Hal ini karena untuk menyesuaikan dengan berbagai kebutuhan saat itu. Kendaraan dan berbagai peralatan industri yang semula menggunakan bahan bakar fosil diganti dengan sumber energi dari biomasa. Hal ini membuat berbagai penemuan teknologi pemanfaatan biomasa sehingga bisa menjalankan sejumlah peralatan yang sudah ada termasuk memenuhi kehidupan lainnya. Biomasa adalah satu-satunya sumber terbarukan berbasis karbon sehingga bisa disintesis menjadi berbagai macam senyawa hidrokarbon seperti halnya minyak bumi. Dalam kondisi perang tersebut, biomasa telah dikonversi menjadi bahan bakar padat, cair, bahan bakar gas, dan bahan kimia lainnya. Teknologi pembakaran paling populer digunakan untuk mesin uap, terutama pada pertengahan abad 19. Biomasa atau kayu banyak digunakan sebagai sumber energi atau bahan bakar mesin uap tersebut. James Watt menyempurnakan mesin uap sehingga berputar secara kontinu, yang membuatnya digunakan sebagai penggerak pada berbagai industri maupun transportasi atau menandai era revolusi industri di Eropa pada saat itu. Kereta api uap adalah aplikasi mesin uap pada alat transportasi. Saat ini, ketika krisis lingkungan akibat ulah tangan manusia yang berlebihan dalam mengeksploitasi sumber daya alam, termasuk pemakaian bahan bakar fosil besar-besaran, menjadi daya dorong untuk pemakaian energi terbarukan, maka energi biomasa kembali mendapat momentum segar dan fokus bagi sejumlah kalangan. Tercatat sejak UNFCCC tahun 1992 hingga penandatangan Protokol Kyoto tahun 1997 oleh 83 negara, dan pada saat pemberlakuan persetujuan pada 2005, ia telah ditraffikasi oleh 141 negara, adalah dalam rangka mengatasi krisis lingkungan, khususnya akibat tingginya konsentrasi gas rumah kaca atau CO2 di atmosfer yang diyakini menyebabkan terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global. Energi biomasa yang dikelompokkan karbon netral maka akan mampu mengurangi konsentrasi CO2 di atmosfer yang saat ini telah melebihi ambang batasnya. Biomasa menjadi material penting dan kembali digunakan secara besar-besaran. Teknologi pengolahan biomasa pada masa Perang Dunia Kedua dan embargo minyak kembali digunakan, tentu dengan beberapa penyempurnaan yang disesuaikan dengan kemajuan teknologi pada saat ini, seperti peningkatan efisiensi, safety, otomatisasi, hingga komputerisasi. Tetapi fundamental atau prinsip teknologi proses yang digunakan hampir tidak berubah. Teknologi tersebut saat ini dimunculkan lagi. Semakin terasa krisis lingkungan ditambah lagi krisis energi, maka akan menjadi daya dorong tersendiri untuk semakin besar beralih ke energi terbarukan termasuk biomasa. 2. Definisi. Biomasa adalah bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintetik, baik berupa produk maupun buangan. Contoh biomasa antara lain adalah tanaman, pepohonan, rumput, ubi, limbah pertanian, limbah hutan, tinja, dan kotoran ternak. Selain digunakan untuk tujuan primer serat, bahan pangan, pakan ternak, minyak nabati, bahan bangunan, dan sebagainya, biomasa juga digunakan sebagai sumber energi. Umum yang digunakan sebagai bahan bakar adalah biomasa yang nilai ekonomisnya rendah atau merupakan limbah setelah diambil produk primernya.
Baik, saya Fajar Mustafa akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk yang ketiga, potensi PLTBM di Indonesia. Potensi sumber daya biomasa di Indonesia salah satu yang terbesar dibandingkan negara lain. Menurut laman Kementerian SDM, potensinya apabila dikembangkan adalah 50 gigawatt. Selain itu, data ZREU menyebutkan bahwa Indonesia memproduksi 146,7 juta ton atau setara 470 gigajoule biomasa per tahun, yang mana sumber utamanya berasal dari residu pertanian yang sebesar 150 gigajoule per tahun dan karet kayu 120 giga per tahun. Bisa dilihat dari gambar, energi di Indonesia itu sangat luas. Untuk warna biru pada gambar menunjukkan sisa pengolahan karet, merah sisa pengolahan kayu, kuning sisa pengolahan proses gula, yang hijau sisa proses kelapa, yang putih sisa proses pengolahan nasi. Nah, bisa dilihat contohnya pada Pulau Sumatera memiliki 29% potensi sisa kelapa dan 7% sisa nasi, 11% sisa karet, dan 40% sisa gula, dan 13% sisa kayu. Untuk prinsip kerjanya bisa dilihat seperti yang digambar. Prinsip kerja pembangkit energi biomasa pada gambar di atas adalah: untuk yang pertama, pada sebuah tungku yang menggunakan bahan bakar sampah kemudian digunakan untuk memanaskan kompor yang di atasnya terdapat suatu katel sebagai tempat air, di mana pada bagian atas katel tersebut terdapat saluran pipa sebagai keluaran dari proses pemanasan air berupa uap air. Uap air yang keluar dari katel tersebut akan mendorong dan memutar turbin, kemudian akan memutar generator sebagai pembangkit listrik. Untuk bagian selanjutnya itu ada galvat ya, atau gasification. Pada proses gasification, maka sampah akan dimusnahkan melalui proses pembakaran sehingga menghasilkan gas yang nantinya bisa digunakan sebagai penggerak generator listrik. Sebagai tahap awal akan dipergunakan teknik pemisahan yang sesuai sehingga berbagai jenis sampah dapat dipakai pada setiap jenis peralatan konversi energi. Dengan upaya ini, efisiensi konversi akan terjadi sehingga bisa memaksimalkan seluruh persediaan sampah yang ada menjadi energi bernilai ekonomis. Pada gambar ini akan dijelaskan proses gasifikasi sampah. Pada tahap awal, ketika sampah masuk ke TPA atau tempat pembuangan akhir, akan dilakukan pemisahan antara sampah basah dan kering dengan menggunakan floating tank. Bahkan untuk lebih memperketat pemilihan sampah ini, selain penggunaan teknologi juga akan dilibatkan SDM atau sumber daya manusia yang sudah memperoleh pengetahuan mengenai pemilahan sampah ini. Setelah sampah berhasil dipisah antara sampah basah dan sampah kering, kemudian sampah basah akan dilakukan proses pencacahan dengan menggunakan mesin pencacah atau biasa disebut shredder, di mana sampah akan dipecah menjadi lebih kecil dan memiliki ukuran yang sama besarnya. Setelah sampah dicacah, maka tahap selanjutnya adalah melalui proses pengeringan sampah seperti sampah kayu, daun, dan sampah yang basah lainnya. Setelah menjadi kering, maka untuk proses selanjutnya akan sama dengan pengolahan sampah kering, di mana sebelumnya sampah kering tersebut telah dilakukan proses pemotongan dengan menggunakan mesin shredder. Sampah kering tersebut dimasukkan ke dalam gasifier, yaitu sebuah reaktor tertutup yang keluaran dari alat tersebut akan menghasilkan gas berupa ciatic gas atau disebut sinergi, yang digunakan sebagai gas bahan bakar untuk menggerakkan motor gas yang selanjutnya bertugas memutar sebuah generator listrik. Bisa dilihat gambarnya
bagian proses gasification. Adapun penjelasan dari prinsip kerja reaktor gasifier ini adalah melalui 4 proses. Pertama, sampah organik yang telah melakukan proses Raeder akan dimasukkan ke dalam satu tangki reaktor gasifier dan kemudian akan melalui proses pengeringan dengan pembakaran sampah yang temperatur pembakarannya antara 100 sampai 200 derajat Celcius. Kemudian pada proses selanjutnya, sampah berada pada daerah pirolisa dengan melakukan pembakaran dalam temperatur suhu 200 sampai 500 derajat Celcius. Pada proses ini sudah dapat menghasilkan gas berupa CO2 atau karbon dioksida, CO atau karbon monoksida, CH4 atau metana, dan gas H atau hidrogen. Proses selanjutnya, sampah akan melewati daerah oksidasi di mana gas yang dihasilkan berupa gas CO dan energi panas. Temperatur suhu yang digunakan antara 1200 sampai 1400 derajat Celcius. Proses terakhir adalah sampah berada pada daerah reduksi di mana pada tahap ini dibakar dengan temperatur suhu antara 500 sampai 1200 derajat Celcius dan dilakukan pencampuran gas udara. Yang nantinya keluaran dari proses ini melakukan gas akhir berupa CO, H2, CH4, H2, dan CO, dan gas lain yang tidak diperlukan, yang nantinya akan dipisahkan melalui proses treatment gas. Limbah yang dihasilkan proses gasifier ini adalah berupa abu, di mana abu ini dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos. Selanjutnya ada anaerobic digestion. Perlakuan berbeda diterapkan pada sampah organik basah seperti sampah buah-buahan dan sampah sayur-sayuran. Pertama, sampah akan direduksi menjadi partikel yang ukurannya kecil-kecil, kemudian melalui proses anaerobic digestion. Maka sampah akan diolah menjadi gas dengan bantuan suatu bakteri. Gas keluaran inilah yang nantinya digunakan untuk membangkitkan mesin pembangkit listrik. Gas buang yang dihasilkan dari proses ini akan disaring terlebih dahulu dengan menggunakan suatu filter untuk menghasilkan gas yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Bisa dilihat bagian proses anaerobic digestion. Proses kerja dari anaerobic digestion adalah pertama, sampah yang sudah di-Raeder sedemikian rupa sehingga menjadi sampah yang berukuran kecil-kecil dimasukkan ke dalam sebuah tangki tertutup dan dibiarkan selama beberapa hari sampai terdapat mikroba pengurai. Mikroba pengurai tersebut hidup dalam suasana tidak ada oksigen bebas. Jadi pada tangki diharapkan tertutup rapat dan tidak ada celah udara keluar masuk tangki. Setelah sampai terurai oleh mikroba pengurai, maka akan menghasilkan gas dan kemudian untuk proses selanjutnya gas tersebut diolah sehingga dapat digunakan. Selanjutnya ada proses yang disebut landfill. Khusus bagi sampah lama yang sudah tertumpuk di areal TPA, dalam jangka waktu yang lama dipergunakan proses landfill. Penggunaan proses ini untuk menghindari gas metan yang sangat beracun lepas dari tumpukan sampah, di mana dalam banyak kasus telah ditumpuk jauh sebelum sistem Galfard ini diterapkan. Pertama, pada lahan dilakukan penggalian lahan dengan kedalaman tertentu, kemudian pada dasar galian dilapisi dengan lapisan tanah liat yang padat. Pada lapisan ini disebut ground linear. Selanjutnya tanah dilapisi kedua kalinya dengan bahan geomembran. Lapisan mirip plastik berwarna dengan ketebalan 2,5 mm yang terbuat dari high density polyethylene, salah satu senyawa dari minyak bumi. Lapisan ini yang nantinya akan menahan air kotor yang berbau yang berasal dari sampah sehingga tidak akan meresap ke dalam tanah dan mencemari air tanah di atas bumi. Di atas lapisan geomembran akan dilapisi dengan geotekstil yang gunanya memfilter kotoran sehingga tidak bercampur dengan air kotoran tersebut.
Sebelum dipadatkan, sampah yang menumpuk di atas lapisan geotekstil ini kemudian ditutup dengan menggunakan lapisan geomembran untuk mencegah penyebaran gas metan akibat proses pembusukan sampah yang dipadatkan tanpa oksigen. Satu jaringan pipa gas dimasukkan ke dalam tumpukan sampah. Melalui pipa inilah gas disedot menuju ke sebuah treatment gas. Selanjutnya, energi panas yang dihasilkan dari proses ini akan diolah menjadi listrik. Setelah masing-masing jenis sampah diolah, akan dihasilkan biogas yang dimasukkan dulu ke dalam fasilitas gas treatment sebelum menjadi gas bahan bakar bagi mesin pembangkit listrik. Dari fasilitas pengolahan sampah ini, dengan kapasitas pengolahan 500 ton per hari dapat dihasilkan listrik berkisar antara 5-8 MW secara kontinu. Kapasitas pengolahan ini dapat diperbesar seiring dengan jumlah sampah yang dihasilkan ke 4 kabupaten atau Di sini saya akan melanjutkan pemaparannya. Salah satunya adalah penerapan PLTBM di Indonesia, yang dimana PLTBM ini berada di Siantan. PLTBM ini mampu beroperasi dengan capacity factor di atas 85% atau kurang lebih 7.500 jam dalam 1 tahun. Tidak bersifat intermittent atau berjeda dan dapat dijadikan baseload yang menghasilkan 75 juta kW per hour energi bersih. Listrik yang dihasilkan PLTBM Siantan tersebut nantinya akan disalurkan melalui jaringan 20 kV milik PLN sepanjang 5,6 km sirkuit dari titik interkoneksi gardu induk Siantan ke Katulistiwa. Lalu di sini ada penerapan PLTBM di dunia. Salah satunya di Malaysia, di mana Malaysia ini memiliki sumber biomasa terutama dari kelapa sawit, kayu, dan agroindustri. Semua limbah ini datang dalam berbagai bentuk seperti limbah pabrik kelapa sawit, ampas tebu, sekam padi, dan limbah kayu atau hutan. Sumber utama dari biomasa di Malaysia ini berasal dari kelapa sawit dalam bentuk tandan buah kosong, serat, cangkang, batang, daun, dan limbah cair pabrik kelapa sawit. Kandungan energi dalam limbah berbeda satu sama lain. Hal ini terutama karena nilai kalori, kadar air, dan beberapa parameter lain yang juga berbeda. Seperti ditunjukkan pada tabel yang nanti akan ditampilkan, bahwa limbah kelapa sawit merupakan produk limbah biomasa terbesar di negara ini. Hal ini karena limbah pabrik kelapa sawit yang mudah tersedia dan saat ini membutuhkan cara yang efektif dalam pembuangannya. Nah, di sini ada tabel dari potensi sumber daya energi yang dihasilkan dari limbah-limbah tersebut. Salah satunya ada padi ya. Per tahunnya dia membutuhkan 424 kiloton dengan menghasilkan kapasitas potensialnya 30 MW. Lalu ada industri kayu dengan 2177 kiloton per tahun dengan menghasilkan kapasitas potensial 68 MW. Lalu ada pabrik kelapa sawit itu sendiri yang menjadi sumber terbesar dari biomasa ini. Dia memiliki jumlah 17.980 kiloton per tahun dengan menghasilkan kapasitas potensial 365 MW. Lalu ada ampas tebu dengan jumlah 300 kiloton per tahun dengan kapasitas potensial 25 MW. Lalu yang terakhir adalah POM, yaitu cairan dari pabrik kelapa sawit itu sendiri yang jumlahnya lebih besar dari si kelapa sawitnya, yaitu sebesar 31.500 kiloton per tahun dengan menghasilkan 177 MW. Lalu di negara lain di negara selanjutnya ada Kamboja, yaitu sumber daya biomasa seperti limbah kayu dan limbah pertanian melimpah di Kamboja. Diperkirakan bahwa bahan bakar biomasa menyumbang sekitar 80% dari konsumsi energi nasional. Tetapi bahan bakar biomasa yang digunakan untuk pembangkit listrik terbatas untuk beberapa proyek skala kecil
dan jumlahnya lebih dari 95% dari energi biomasa yang digunakan di negara ini. Salah satu contohnya adalah limbah yang digunakan pada negara ini adalah sekam padi. Pada tahun 2003, padi ditanam di 2,3 juta hektar lahan dan 4,7 juta ton diproduksi, mampu menghasilkan kapasitas listrik sebesar 1,5 MW. Nah, ini ada tabel target-target antar negara yang mungkin ingin ditujunya. Nah, di sini ada perhitungan daya sederhana dari PLTB biomasa ini yang menggunakan limbah pengolahan minyak sawit berupa cangkang sawit, di mana cangkang akan menghasilkan listrik sebesar 17.500 MW listrik, lalu tandang kosong akan menghasilkan 46.200 MW listrik, dan total yang dihasilkan seluruhnya sebesar 63.700 MWh per tahun.